Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berkah dan barokah buat kita semuanya. Ketemu lagi bersama Berkah Channel ya, pada malam hari ini, tepatnya tanggal 27 Agustus ya, dan juga bertepatan hari Kamis malam Jumat. Dan pada malam hari ini insya Allah Berkah Channel akan bersilaturahmi yang ala barokah, insya Allah tepatnya di Desa Banjarsari ya, Dagangan Madiun ya, dimana di sana ada seorang aulia ulama besar yang telah babat di Desa Banjarsari ya. Dan menurut guru kami Kiai Suwarno, aulia yang satu ini adalah juga mahasiswi santri dari Tegal Sari ya, dan sekaligus juga menantu daripada Kiai Ageng Muhammad Sari ya. Untuk tahu lebih lanjut ya dan jelasnya, nantikan kisah sejarahnya nanti di Banjarsari ya. Untuk itu sahabat Berkah Channel jangan lupa untuk memberikan dukungan supportnya dengan cara memberikan komen-komen yang positif ya. Untuk subscribe-nya, subscribe boleh, tidak subscribe pun boleh ya. Semoga saya doakan sahabat Berkah Channel dengan kita semuanya ngalah barokah silaturahmi di tempat para aulia waliullah. Sahabat Berkah Channel semuanya mendapatkan berkah dan barokahnya ya. Untuk itu jumpa nanti di Banjarsari ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa nanti di sana. Oke teman-teman sahabat Berkah Channel, ini kita sudah masuk di Desa Dagangan, dan nanti di depan sana setelah kita belok ke kiri sekitar dalam 500 meter, nanti di situ kita akan melalui makam Kiai Ageng Basariah ataupun dikenali dengan Raden Mas Agus Harun. Oke ya, dan ini di depan itu, nah itu yang ada sepeda motor itu kalau kita terus masuk ke kronologi Paranen di selatan loh. Nah, kalau kita terus ngulon sana, nah itu akan ke makam Kiai Ageng Basariah ya. Tapi kita pada malam hari ini insya Allah kita akan ke Banjarsari. Ini adalah pasar Seliring. Bagi teman-teman sahabat Berkah Channel yang mau ke Sewulan bisa mampir ke pasar Seliring nanti ya. Untuk ke makam Kiai Ageng Basariah juga bisa lewat sini ya. Ini ada satu lorong masuk ke kiri, dan sini juga pondoknya Kiai Ageng Basariah. Oke sahabat Berkah Channel, ini adalah Sungai Catur ya, dan makamnya insya Allah tidak jauh lagi dari sini. Nah di depan situ
Banjarsari. Ya, ini sudah masuk ke masjid, ke desa Banjarsari. Alhamdulillah, akhirnya kita bersama jamaah mujahadah yang dipimpin oleh Ki Habib Suwarno sampai di Masjid Banjarsari Dagangan Madiun. Dan kini saya berada di depan pintu gerbang Masjid Banjarsari. Inilah Masjid Banjarsari yang merupakan salah satu masjid tertua di kota Madiun, yang letaknya ada di desa Banjarsari Kulon, Dagangan Madiun. Masjid ini merupakan peninggalan Kiai Ageng Muhammad bin Umar, yang merupakan seorang ulama, wali Allah, penyebar agama Islam yang hidup pada tahun 1755 Masehi. Dan sampai saat ini masjid ini masih berdiri kokoh, tegak berdiri. Dan keberadaan masjid kuno Banjarsari ini tak lepas dari peran Kiai Ageng Muhammad bin Umar sebagai pendiri dan pelopor membangun masjid tertua Banjarsari ini. Sahabat Berkah Channel yang dirahmati Allah, mengenang sejarah Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Pada tahun 1762 Masehi, berawal dari kekalahan Sultan Hamengkubuwono II dari Mataram yang gagal memenangi peperangan melawan Prabu Joko, seorang adipati Singosari di Malang. Adipati Singosari sebenarnya juga masih Sentono, adik kandung dari Sultan Hamengkubuwono. Namun ia melawan, dan bagi sebuah kerajaan besar seperti Mataram, ini sebuah kekalahan tidak bisa diterima. Akhirnya Pangeran Ronggo, seorang bupati Madiun, yang akhirnya ditugaskan oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk menemui seorang cerdik, pandai, dan bijak bestari. Beliau adalah Kiai Ageng Muhammad Besari,
yang berada di Tegal Sari Ponorogo. Kepada Kyai Ageng Muhammad Besari, Pangeran Ronggo akhirnya menyampaikan pesan dari Sang Sultan Hamengkubuwono agar mau membantu di dalam medan peperangan. Kyai Ageng Muhammad Besari akhirnya menyanggupi. Namun karena usia beliau sudah tua, akhirnya beliau memanggil santri muda sekaligus juga menantunya, yaitu Kyai Ageng Muhammad bin Umar, untuk membantu peperangan di bawah Panji Mataram. Pada saat itu Kyai Ageng Muhammad bin Umar baru saja menikah 1 bulan, namun karena mematuhi perintah dari sang guru sekaligus mertuanya, akhirnya Kyai Ageng Muhammad bin Umar berangkat melakukan pendekatan dan strategi yang ganjil dalam melakukan peperangan. Ia memerintahkan pasukan untuk berhenti di dekat sungai dan mendirikan kemah. Beberapa prajurit diperintahkan untuk menanak nasi. Nasi bukan untuk dimakan, akan tetapi merupakan sarana agar jika masuk ke istana Bupati Singosari tidak dapat diketahui oleh prajurit Singosari. Nasi liwet tersebut diartikan dalam bahasa Jawa adalah selamat lewat. Sementara beliau sendiri memilih menunaikan sholat. Lalu Kyai Ageng Muhammad bin Umar memerintahkan 40 orang prajurit menuju Singosari, Malang. Akhirnya dengan izin Allah, perang diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan Kyai Ageng Muhammad bin Umar masuk ke istana Singosari tanpa perlawanan. Dan Prabu Joko menyerah tanpa syarat, yaitu dibawa ke Mataram tanpa diborgol. Permintaannya hanya satu, agar tak dihukum mati, dikabulkan oleh Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Di dalam hatinya Prabu Joko sebenarnya heran bukan kepalang. Kemana pasukannya yang begitu ramai dan hebat yang pernah mengempaskan pasukan Mataram itu? Tak ada yang bisa menjawab. Misteri baru terkuak saat rombongan pergi meninggalkan Singosari. Prabu Joko melihat banyak anak kecil yang membawa galah, bambu, dan panah. Mereka mirip sekali dengan tentara Mataram. Setelah rombongan berlalu melewati anak-anak kecil itu, Prabu Joko dengan masih menyisakan keheranannya menoleh ke belakang, dan alangkah kagetnya anak-anak kecil itu hilang dan yang terlihat adalah para prajurit Singosari, yaitu prajuritnya sendiri. Jelaslah semuanya, ia kalah wibawa
kalah kesaktian di hadapan Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Dengan keberhasilan Kyai Ageng Muhammad bin Umar membawa Prabu Joko ke Mataram tanpa pertumpahan darah, membuat Raja Hamengkubuwono II gembira dan terkesan, hingga akhirnya sebagai hadiah buat Kyai Ageng Muhammad bin Umar dipersilahkan untuk memilih wilayah hutan dimanapun juga di bawah kekuasaan Mataram untuk dijadikan desa. Dan wilayah itu akan menjadi wilayah otonom ataupun perdikan tanpa dibebani pajak. Kyai Muhammad bin Umar dengan izin guru sekaligus mertuanya Kyai Ageng Muhammad Besari memilih sebuah tanah di dekat desa Sewulan yang ditinggali Kyai Ageng Basariah, murid kesayangan Kyai Ageng Muhammad Besari, yang terletak di utara Sungai Catur. Ia memberi nama desa itu dengan nama Desa Banjarsari. Teman-teman sahabat Berkah Channel semuanya, itulah sedikit kisah sejarah tentang perjalanan dan juga perjuangan Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Semoga dengan kita napak tilas silaturahmi di makam Kyai Ageng bin Umar ini, kita dapat bisa belajar dari sebuah perjuangan Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Baik, sahabat Berkah Channel, mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah dan silaf, itu adalah kekurangan kami. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada pribadi kami sendiri. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur niki teng makamipun bin Umar Banjarsari nggih. Niki makamipun niki para sedherek para dulur badhe tawasulan niki dateng dene bin Umar makamipun nggih. Niki Oke, sahabat Berkah Channel, itulah tadi pesan daripada guru kami Ki Habib Suwarno. Ya, sebentar lagi insya Allah kita semuanya dari rombongan Jamaah Mujahadah akan melakukan tahwasul, ya, mendoakan semua duriah-duriah daripada Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Semoga dengan doa-doa kita semuanya, kita juga mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah selesai sudah tawasul kita pada malam hari ini bersama jamaah mujahadah yang dipimpin oleh guru kami Kiai Habib Suwarno. Semoga niat dan tujuan kita pada malam hari ini untuk bersilaturahmi ziarah ke makam Kiai Ageng Muhammad bin Umar mendapatkan berkah dan barokahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja sedikit informasi yang dapat kami sampaikan tentang napak tilas sejarah Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Masih banyak kisah cerita tentang Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Insya Allah di lain kesempatan diberikan panjang umur, saya akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang Kiai Ageng Muhammad bin Umar. Jangan lupa sahabat Berkah Channel, tonton terus video daripada Berkah Channel karena masih banyak tentang tempat dan sejarah para waliullah yang khususnya ada di Madiun dan juga Ponorogo serta Jawa Timur. Ya, doakan semoga Berkah Channel terus berkembang dan bisa menelusuri tempat-tempat para waliullah. Ya, mungkin itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada diri kami pribadi. Untuk itu saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.